By the way, on the way busway, tiba saatnya nih kita menyimak update VTube lagi. Kali ini edisinya 21 Juni. Penasaran kan? Mau tahu kan? Langsung yuk kita kibuli. Semua akan kita ringkas tuntas dalam tema curhat tanpa batas. Perlu dicatat, tidak ada bisnis bagus yang di-share lewat Telegram. Kalau ada yang percaya, bisnis lewat Telegram itu pilihan Anda masing-masing. Telegram itu tempatnya orang bisnis nipu dan money game. Supaya susah terlacak dan fiturnya mendukung. Yang penting tidak menipu dan ponzi. Kalau murni gratisan, gas aja. Iya, ngemis, nggak nipu, nggak ponzi, and gratisan. Cuma naruh kaleng aja di depan, kali aja ada yang ngasih. Kalau ada ngemis online, kenapa harus pakai kaleng? Yang enak itu ngemis sambil rebahan. Dan spamming tentunya. Kan ngemis itu di tempat tertentu pasti banyak. Nggak nyepam ya nggak makan. Gitu lebih baiklah daripada ada orang main APK yang nggak nyadar ternyata money game, ya kan? Bisnis rebahan itu memang ada, bray. Tapi pada akhirnya dipakai buat menggait orang untuk main money game. Setelah sadar, si korban bakal teriak-teriak, bisnis rebahan itu kagak ada dan gak masuk akal. Unita Mojo berseru salam satu komando bandel. VTube kolaborasi bersama Netmac. Bandel is the best solution. Bandel tapi gak iso digunakan P2B. Niat nipu apa ngerampok itu si Unita dan kawan-kawan? Iya, ngerampok halus, terstruktur dan masif. Namanya juga Ratu Ponzi. Mereka terbebas dari jeratan hukum atau alat hukum sendiri nggak mampu tembus ke sana karena aturan dan regulasinya dan undang-undangnya belum bisa menjerat dengan pasal-pasal yang ada. Dalam hal ini masyarakat perlu bukti bukan janji. Dan hukum perlu alat bukti dan hukum perlu barang bukti. Ya udah, kalau dari segi materi begini caranya. Kamu kerja keras banting tulang, kumpulin uang biar kaya raya. Pasti janda itu suka sama asetmu, ya kan? Secara kan ya, hari gini janda mana yang gak silau sama duit? Orang Indonesia sedikit-sedikit tersinggungan. Bakpao isi kacang hijau, orang Cina tersinggung kagak ya? Kalau mau nonton iklan dibayar, mending bikin aplikasi sendiri semacam YouTube lalu disambungkan ke Google. Jadi, semakin sering video yang kamu tonton itu muncul iklannya, maka pelan-pelan kamu juga akan dapat cuan dari ads sungguhan. Hari gini masih ada ya channel yang bela Kiai Eman. Padahal Kiai Eman itu saja kagak berani muncul buat mengklarifikasi. Pantasnya kita ajak melapor lah kalau benar itu Kiai dibohongi. Katanya Kiai Eman dia kerja buat balikin uang member-member VTube. Kalian percaya kagak? Kalau gue mah kagak lagi percaya. Lah orangnya aja diam-diam baik. Tapi tuh orang di channel bilang begitu. Semua channel yang membicarakan VTube perlu diposting agar berimbang dan bisa dinilai mana yang terbukti kebenarannya. Lama-lama akan terbukti kemana arahnya. Kita juga memfilter nantinya. Apakah pengiringan opini ataukah penggembosan pergerakan ataukah penyemangat mencari keadilan? Itu semua akan terungkap dengan sendirinya. Mayoni sebagai wadah penyaringan dari SPI tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat, siapapun. Sekali melangkah, maka akan kami selesaikan sampai final, sampai finish, sampai selesai. Maka, siapapun orangnya, terutama VTuber, yang tidak mendukung atau tidak ikut ambil bagian dalam melakukan pelaporan kasus VTube ini, maka mereka bukan bagian dari perjuangan melawan kezoliman manajemen VTube. Ingat, walaupun dia VTuber tetapi tidak ikut pelaporan, itulah kenapa bahasanya beda dengan yang ada di lapangan. Jadi wajar kalau ada beberapa penyampaiannya yang mengarah ke pembelaan kepada Kiai Eman dalam kontennya. Dia nggak mau lapor mungkin bukan korban VTube tetapi sudah merasa diuntungkan dari VTube. Bisa jadi tuh. Dan dia mengambil bahan dari kondisi terkini mengenai VTube untuk diunggah di channel YouTube-nya. Di sini banyak akun-akun fake yang sejalan, tidak sejalan dan skeptis. Maka posisikanlah diri Anda sebaik mungkin agar ketika ada ombak kecil tidak berubah kuda-kudamu. Ngomong-ngomong katanya mau bahas Pak Eman.
Pak Eman lagi ngusahain pipi VTuber supaya bisa cair, maka jangan diganggu dianya. Biarkan dia fokus bekerja. Ya, bekerja dalam diam tentunya. Yang jelas nih ya, sinetron dari petinggi-petinggi picup seperti drama kolosal, berjilid-jilid sampai kiamat, kalau ditunggu tak akan berakhir. Sekali lagi, sampai kiamat, tak akan ada ujungnya kalau tak ada gerakan apa-apa. Dan emang sengaja sinetron itu diciptakan oleh penjahat-penjahat picup. Si Yusuf Mansur aja sudah ditangkap polisi dan seterusnya tersangka. Terus kapan menyusul ulama-ulama lain yang suka tipu-tipu umatnya? Nggak ada yang kebal hukum di negeri ini. Bahkan dosa mereka sudah nggak bisa diampuni di akhirat. Setiap dosa bisa diampuni, tapi harus diselesaikan. Dosa sesama manusia harus ada ridho dari manusia lain yang dizolimi, agar mendapat ampunan dari Tuhan. Kalau dosa kepada manusia lain belum ada halalnya, belum dimaafkan, maka dosa itu tak terampuni. Selagi hambanya mau bertaubat dengan sungguh-sungguh dan waktunya selalu diisi dengan berbagai kebaikan, insya Allah dosa-dosa yang lalu akan tertutup dengan amalan baiknya. Ya benar, berarti bertaubat harus juga melunasi utang-utangnya, otomatis. Dosanya sudah cacat di mata Tuhan karena firman Tuhan dipermainkan untuk kepentingan pribadi. Masih mending maling yang sama sekali tidak tahu firman, ya toh? Walaupun pelaku meminta pengampunan dengan sungguh-sungguh, hutang wajib dibayar. Beda urusan mah. Minta maaf itu harus dibarengi dengan pengembalian uang yang dirampok. Hak adami harus diselesaikan. Setelah dengar kalau Pak Eman adalah pentolan picup, lalu apa? Cepat tobat itu aja, nggak mau banyak ngomong. Dan harus mengakui, bertanggung jawab, dan nggak ngulang kesalahan yang sama. Secara umum sih gitu, tapi mungkin tiap orang ada pandangan yang berbeda-beda. Tapi apakah hal itu cukup tanpa mengembalikan apa yang dia curi? Atau mungkin meminta maaf kepada yang telah dia tipu? Anda tahu nggak, ini kasus besar, bukan urusan pribadi. Saya rasa tak semua orang mudah untuk benar-benar ikhlas, ya kan? Karena banyak orang tersakiti dan setiap kepala punya pikiran berbeda-beda. Jawab saja sesuai apa yang kamu ketahui. Katakan yang benar meski itu beresiko. Soalnya nih ya, dalam beberapa kasus kadang kagak bisa, walaupun sudah usaha sampai mentok. Bertanggung jawab itu artinya menjawab atau mengakui kesalahan. Ya, menanggung kesalahan dengan bayar semua kerugian. Makanya sangat penting untuk mindset kita itu dirubah dulu. Minimal ada filtering, tahu mana salah, mana benar. Lah ini picup, main serepet-serepet santai aja. Contoh gampangnya, pelaku kejahatan habis bunuh orang memangnya bisa tanggung jawab dengan cara hidupin orang mati tersebut. Yang bisa pelaku lakukan adalah mengaku dan meminta maaf. Kalau masalah hukum ya itulah resiko kejahatan. Hukumannya diganti di penjara, bisa seumur hidup atau dihukum mati. Contoh lagi, si Yusuf Mansur sudah divonis bersalah. Maka dia wajib tanggung jawab dengan kerugian umat atau member plus hukuman penjara. Satu-satunya cara tanggung jawab ya adalah meminta maaf sungguh-sungguh. Jangan pikirkan korban mau memaafkan apa tidak. Lah, kalau kita mikirkan hal itu ya jadi bingung entar. Terus, kalau nggak minta maaf, mau tanggung jawab apa kalau kasusnya begini kayak picup? Apakah mau nunggu korban mengampuni? Ya nggak selesai-selesai kasusnya. Kalau kasusnya begini, yang penting aku minta maaf dan jangan ngulangi lagi. Manusia mirip sama OS, bisa dipasang filter dan eksekusi. Tinggal orangnya mau apa enggak, ngotak apa enggak. Ya, itulah dia serangkaian update picup kali ini. Semoga menggugah pemikiran Anda. Makasih sudah nonton dan nyimak. See you.